Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul untuk melaksanakan diskusi ilmiah. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Baik, di sini kami dari kelompok G, metode penelitian, mata kuliah metode penelitian. Di sini kami akan melaksanakan diskusi ilmiah mengenai metode penelitian yang kami menghadiri. Nama saya Muhammad Ramadan Al-Fari. Saya Dita Putri, saya Nadia Syafira, saya Rangga Zahra, saya Rizal Bella. Baik, mungkin langsung saja kita masuk ke agenda kita, yaitu diskusinya. Yang pertama untuk kasus sendiri berdasarkan tugas yang telah diberikan, yaitu dari hasil percobaan bahwa didapatkan burung hantu itu dapat mangsanya dalam keadaan dengan mengandalkan indera penglihatannya. Dengan indera penglihatan itu dia dapat mendeteksi mangsanya di malam hari. Nah, di situ telah dipublikasikan artikelnya dan kami akan menanggapi dan juga memberikan tanggapan mengenai kaitannya dengan metode penelitian. Mungkin langsung saja. Pertama, yaitu apa penyebab burung hantu itu bisa memangsa mangsanya di malam hari. Kira dari teman-teman gimana pendapatnya nih? Mungkin dari saya dulu, kalau berdasarkan literatur yang ada, untuk burung hantu itu bisa menangkap mangsanya itu dibantu dengan pendengarannya. Mengingat dengan pendengarannya itu tajam pada waktu malam hari atau pada saat di kondisi gelap. Kemudian mengingat dari bentuk dari telinganya itu sendiri, dia dapat menangkap suara sekecil apapun sehingga dapat membantu menangkap mangsanya. Nah, mungkin dari saya adalah pendengarannya sehingga dia bisa menangkap mangsanya. Gitu. Jadi selain indera penglihatan dari burung hantu itu, juga dari indera pendengaran juga sangat membantunya untuk memangsa mangsanya di malam hari. Dan termasuk perilaku dari burung hantu itu sendiri kan dia hewan nocturnal yang dia berburunya pada malam hari, sehingga butuh indera yang membantunya dalam memburu mangsanya. Dari yang lain apakah ada tanggapan lagi? Mungkin tambahan pendapat. Nah, kalau dari saya sendiri pendapat sih dengan saudari Dita, kenapa pendengaran itu juga penting bagi si burung hantu untuk menangkap mangsanya, karena sesuai dengan artikel, kemudian dengan yang dibahas oleh Bapak Gofur selaku dosen metode penelitian juga setelah dilakukan pengujian gitu, walaupun mata burung hantu itu ditutup, dia itu tetap dapat memangsa mangsanya gitu dengan akurat, walaupun di dalam keadaan gelap gulita sekaligus ditutup matanya. Jadi penglihatan itu bukan faktor utama yang menjadi faktor penting gitu untuk menangkap mangsa. Jadi setuju sih dengan pendapat sama Bibi, pendengaran itu penting juga. Dari yang lain apakah ada tanggapan lain? Mungkin kalau dari saya, selain yang membantu telinga itu sendiri, leher burung hantu bisa berputar 360 derajat. Itu juga membantu telinganya untuk mendengar di mana arah mangsa tersebut. Jadi selain telinga juga dibantu oleh dari leher burung hantu tersebut. Menurut saya sependapat sama Nadia sama Dwita tentang burung hantu mengandalkan pendengarannya, tetapi baru-baru ini ada penelitian
dari sebuah artikel bahwa burung hantu itu dari matanya tuh memiliki keistimewaan DNA dari molekul matanya sendiri. Jadi kenapa dia bisa menangkap mangsa di dalam malam hari. Mungkin menambahkan saja berdasarkan yang saya baca juga bahwa retina dari mata burung hantu itu besar ya, jadi dia dapat menangkap cahaya lebih banyak gitu. Jadi pada malam hari dia bisa menyesuaikan dirinya di malam hari sehingga dia bisa juga melihat mangsanya gitu di malam hari. Itu keistimewaan dari burung hantu. Lanjut, mungkin selanjutnya identifikasi masalah ya. Nah, setelah tadi kita tahu kenapa dia bisa burung hantu itu bisa memangsanya kan dari indera penglihatannya dan indera pendengarannya gitu kan. Nah, kita nih mau tahu nih gimana sih caranya kita tuh buat ibaratnya kayak menguji burung hantu itu apakah benar dia bisa mengandalkan indera pendengarannya maupun indera penglihatannya gitu. Mungkin dari kawan-kawan apakah ada punya pendapat atau berdasarkan apa yang pernah dibaca mungkin, atau berdasarkan apa yang sudah diterapkan tadi, bagaimana caranya kita mengujinya gitu. Kalau menurut saya sih kan kalau indera penglihatan dengan cara ditutup ya, ditutup tapi dia masih bisa menangkap mangsanya. Nah kalau untuk indera pendengaran saya tuh ada kayak sebuah rancangan gitu, kayak burung hantu itu tuh ditempatkan di ruangan yang gelap gulita gitu. Habis itu selain ada burung hantu itu tuh ada juga mangsanya. Nah namun untuk menguji apakah benar pendengarannya itu tuh berfungsi dengan baik dan tajam atau sensitif gitu, jadi ada sedikit kayak diberi suara kecohan gitu, kayak suara-suara lain selain si burung hantu dengan si mangsanya aja gitu sih. Oh, berarti dibikin sebuah percobaan. Iya. Jadi kayak bikin mungkin Mengecoh sebuah si burung hantunya gitu. Oh iya, jadi bikin tempat percobaan buat si burung hantunya itu mungkin disesuaikan seperti habitatnya ya, supaya dia juga menyesuaikan dirinya di tempat percobaannya itu. Lalu nanti ditutup matanya kan? Oh Enggak, berarti untuk indera telinganya aja, pendengaran aja ya berarti. Berarti untuk menguji indera pendengarannya. Jadi nanti di dalam tempat percobaannya itu akan ada suara-suara ya yang akan mendistraksi si burung hantunya itu, agar kita uji apakah setelah kita masukkan suara-suara yang di dalam ruangannya itu apakah dia masih dapat memangsa buruannya di dalam. Mungkin bisa tuh kita tambahkan juga seperti perbandingan, misalkan ada suara yang besar, mungkin ada suara yang kecil. Nah dari sana juga kita bisa menganalisis seberapa efektif sih indera pendengaran dari burung hantu itu, atau mungkin batasnya sampai suara mana yang dia masih bisa memangsa buruannya gitu. Bisa seperti itu. Dari yang lain apakah ada? Mungkin saya mau menambahkan dari tadi tuh rancangannya tuh kenapa di ruangan, mungkin untuk mempermudah kita dalam pengamatan. Karena misalnya nih di burung hantu ini ditempatkan di lingkungan yang bebas pada saat malam hari, itu kan pasti menyulitkan kita dalam menguji nih apakah si burung hantu ini menangkap mangsanya atau tidak. Nah oleh karena itu kita menempatkan di suatu ruangan dengan suara-suara yang kecohan itu, karena dari diskusi kami tadi pendengaran itu sangatlah penting untuk menangkap mangsanya, sehingga untuk mengecohnya itu apakah sih memang burung tadi ini dapat menangkap mangsanya pada saat kita menempatkan mangsanya di ruangan tersebut. Jadi percobaannya itu ex situ ya, masalah itu berarti di luar habitat aslinya. Dari yang lain ada tambahan? Biasanya kan burung hantu itu kayak memantulkan kan
kalau di dalam goa gitu kan dia mencari mangsa dengan cara memantulkan suara. Tapi kalau kita mencoba di situ di dalam ruangan tadi ya, di dalam ruangan terus dikasih kecohan suara yang lain, apakah dia bisa gitu untuk menangkap mangsanya? Menurut saya sih efektif. Jadi kita cukup dengan dia mendengarkan suara saja. Tapi tidak tahu dia bisa memantulkan di ruangan itu atau enggak. Jadi belum tentu hasilnya dia bisa mangsanya dengan benar. Jadi hanya prediksi. Terkait burung hantu, saya teringat sih pernah baca kan di suatu jurnal kalau memang sayap burung hantu itu emang didesain untuk mangsanya itu secara diam-diam gitu kan. Jadi di sayap burungnya itu memang ketika dia hendak terbang itu memang dia tidak mengeluarkan suara sama sekali. Jadi itulah yang membuat burung hantu itu juga membantunya dalam memangsa. Jadi tidak ada suara kepakan sayapnya, jadi yang terdengar cuman mangsa yang dia incar gitu. Menarik sih dari burung hantu tersebut. Gimana dari yang lain, ada tambahan lagi kan? Mungkin cukup. Berarti itu untuk pengujian kita ya, mungkin masuk ke dalam topik kita, yaitu bagaimana indera pendengaran dari burung hantu itu dapat membantunya dalam mangsanya di malam hari. Selanjutnya mungkin terkait sebelum kesimpulan mungkin kita prediksi dulu nih, atau kita bikin dugaan sementara bagaimana kelanjutan dari pengujian kita itu. Misalkan apakah ketika kita uji burung hantu itu setelah dicoba menggunakan suara tadi, apakah dia dapat mangsanya tuh dalam ruang tersebut. Nah, misalkan bisa, maka apa yang kita hasil kesimpulan yang kita dapatkan gitu. Kalau misalnya nih hasil dari pengujian kita itu memang benar gitu, ya berarti memang pendengaran burung hantu itu sangat sensitif gitu terhadap keberadaan mangsa gitu ya. Jadi selain penglihatan, pendengaran itu tuh juga membantunya gitu. Memang sensitif lah istilahnya gitu. Jadi bisa mendengar mangsa itu tuh dari sisi mana aja gitu. Nah, kalau semisalnya pengujiannya itu gagal, misalkan dia tidak dapat mangsanya, itu apa hasilnya gitu? Berarti kebalikannya ya berarti. Iya, karena mungkin tidak terlalu sensitif. Karena tadi kan ada perbandingan suara ditambah bukan di alam aslinya dia. Jadi mungkin karena itu faktornya. Bisa juga karena mungkin ada cedera telinga. Ya, Jadi ada banyak faktor ya. Dari faktor lingkungannya juga gitu kan. Karena mungkin di luar habitatnya, jadi dia masih menyesuaikan lingkungannya. Ada lagi tambahan? mungkin kalau dari aku cukup. Nggak cukup. Baik, mungkin itu diskusi ilmiah kami dari kelompok J mengenai burung hantu, yaitu dari indera pendengarannya, apakah dia dapat dari indera pendengaran itu dapat membantunya dalam memburu mangsanya di malam hari gitu kan. Tadi sudah kami buat rancangan percobaannya berupa membuat tempat percobaannya, kemudian ditaruh ada burung hantu di sana, terus nanti ada suara-suara burung hantu sama mangsanya nanti kan, terus ada suara-suara yang akan mengganggu burung hantunya itu. Apakah nanti burung hantu itu masih dapat memburu mangsanya atau tidak gitu. Nah, dari sana
kami membuat prediksi, semisalkan jika dia masih dapat memangsa buruannya, maka artinya indera pendengarannya itu sangat sensitif terhadap keberadaan mangsanya gitu kan. Nah, karena ini percobaannya ex situ atau di luar habitat aslinya, jadi ada banyak kemungkinan faktor yang bisa mempengaruhi burung hantu tersebut. Nah, jadi semisal nanti pengujiannya itu ternyata tidak sesuai yang diharapkan, semisalkan burung hantu itu tidak dapat memangsa buruannya, maka ada banyak faktor yang mempengaruhinya, seperti tadi dia karena di luar habitatnya, jadi dia harus menyesuaikan dengan lingkungan barunya gitu. Jadi dia tidak bisa 100% mengeluarkan kemampuan berburunya gitu. Nah, jadi kesimpulannya dari diskusi kami tadi, kami membuat sebuah rancang percobaan untuk menguji apakah indera pendengaran dari burung hantu itu dapat membantu dia dalam memburu mangsanya di malam hari. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan ya dari diskusi ini. Mungkin dari kawan-kawan apakah ada penyampaian terakhir? Itu kan Oh ya, cukup. cukup ya. Baik, mungkin itu bisa kami akhiri diskusi pada kali ini. Terima kasih telah memperhatikan sampai akhir. Salah hilapnya mohon maaf. Saya akhiri selaku moderator, juga mohon maaf apabila ada perkataan-perkataan yang mungkin kurang berkenan di hati para penonton. Jadi mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.